Dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ain Siti Nurjamil, Ibu Ain Siti Nurja, Ibu Siti Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ain Siti Nurjamilah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vita Widiawati, Azka Sidkia Rahayu, Puji Paujiah, dan Iqbal Aulia. Kami akan mempresentasikan mengenai peran bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter. Untuk sesi diskusi akan diadakan di akhir materi. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Iqbal. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan. Selanjutnya, di Indonesia. Definisi. Punten satacana maju tuh. Maju. Selanjutnya, Iqbal. Definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar ia menjadi manusia yang berkarakter. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vita Widiawati. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Membangun karakter bangsa Indonesia bisa dikatakan juga membangun sifat budi pekerti sesuatu yang bersaudara dengan karakter, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Yang kelompok kami ambil yaitu menurut Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sadar berarti membiasakan diri untuk berdisiplin, di mana berdisiplin itu sendiri berarti patuh terhadap aturan, yang dimana ketika kita patuh terhadap aturan, maka akan berakibat baik. Salah satunya itu memiliki anggapan dari orang lain bahwa kita itu baik. Yang kedua, nasionalisme dan patriotisme perlu ditumbuhkan dalam mengarungi arus modern. Salah satunya yaitu dengan menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemakaian dan kemampuan berbahasa Indonesia yang memperkokoh kepribadian yang pada gilirannya menjadi pertahanan dalam menghadapi persaingan global. Yang terakhir, ketika kita memahami suatu ilmu, terutama ilmu teknologi, pada awalnya pasti kita membaca atau mendengarkan. Nah, bahasa yang baik dan benar dalam tulisan atau ucapan yang kita dengar akan mempengaruhi pemahaman kita. Yang selanjutnya,
yaitu mengenai hakikat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan berisi bahwa sesungguhnya pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak yang baik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Karena menurut pemikiran saya pribadi, searah dengan pada PPT yang disampaikan, bahwa ketika kita mempelajari suatu ilmu tentang moral karakter, kita hanya mempelajarinya lalu menghafal dan jarang mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Menurut Abidin, pada tahun 2012, bahasa yang digunakan oleh seseorang sangat mencerminkan kepribadiannya atau karakternya. Nah, untuk menumbuhkan karakter seseorang diperlukan pendidikan karakter. Ada 4 ciri dasar dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu keteraturan interior. Keteraturan interior adalah tindakan yang diukur berdasarkan tingkatan-tingkatan nilai, yang dimana tingkatan nilai itu nantinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu koherensi yang memberikan keberanian. Bisa dikatakan juga keteguhan seseorang dalam sesuatu hal yang baik tidak terganggu oleh sesuatu dari kiri atau dari kanan. Yang terakhir yaitu otonom. Otonom adalah memperdalam sesuatu aturan sampai dia menerapkannya aturan tersebut pada dirinya pribadi. Yang terakhir yaitu keteguhan dan kesetiaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Tita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Aulia. Dipersilahkan. Kalapunten, acak eng. Sebelumnya udah muncul share screen-nya. Sudah, Sudah, Iqbal. Iqbal. Langsung saja ya, yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan karakter bangsa melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembentukan karakter bangsa ini yaitu terdapat 2 penguasaan bahasa yang harus kita kuasai. Di antaranya yang pertama yaitu ada penguasaan bahasa yang pasif, kemudian ada juga penguasaan yang bahasa yang aktif. Penguasaan bahasa yang pasif sendiri di antaranya yaitu meliputi kita mendengarkan adalah mengarahkan perhatian kita kepada suatu orang yang berbicara dengan alat pendengar kita dengan tepat dan teratur. Kemudian membaca adalah menangkap pikiran dan perasaan orang lain dengan perantara tulisan yang metakognitif. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan bahasa aktif sendiri diantaranya ada kita bercakap-cakap, yang artinya kita melahirkan pikiran serta perasaan yang teratur melalui bahasa lisan. Kemudian yang kedua yaitu mengarang atau menulis, yang artinya hampir sama dengan bercakap-cakap, hanya saja dituliskan dalam bahasa tulisan. Halo. Nah, adapun muatan pendidikan bahasa Indonesia sendiri yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, pemikiran, dan karakter. Keempat muatan itu saling berkaitan sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter itu adalah orang yang berpengetahuan, terampil, juga memiliki pemikiran. Nah, ada istilah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia, diantaranya yaitu ada pembiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada pembelajaran berbahasa Indonesia untuk menerima dan menghasilkan karya.
pembelajaran bahasa Indonesia untuk menerima dan menghasilkan karya di sini berupa contoh, berupa karya tulis ilmiah, baik puisi, makalah, maupun hal-hal lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembudayaan bahasa Indonesia memasyarakatkan karakter seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, suka menolong, dan sebagainya. Mungkin untuk mengenai peran ya, cukupkan sekian, dilanjutkan kepada materi selanjutnya, silakan moderator. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Untuk selanjutnya, dan ini materi yang terakhir, akan disampaikan oleh Saudari Azka. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai karakter untuk membangun karakter bangsa. Dalam Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 terdapat 18 nilai karakter. Adapun 18 nilai karakter tersebut meliputi yang pertama religius atau sikap taat dan patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua jujur, ketiga toleransi atau menghargai perbedaan yang ada. Keempat disiplin, kelima kerja keras, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan rasa ingin tahu, kemudian ke-9 demokratis, ke-10 semangat kebangsaan dan nasionalisme, ke-11 cinta tanah air, ke-12 menghargai prestasi, 13 komunikatif, 14 cinta damai atau ketika dirinya hadir itu orang-orang merasakan damai, tentram, dan juga nyaman. Kemudian poin yang selanjutnya gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Azka. Dikarenakan materinya sudah untuk upaya yang konkretnya gitu, tindakan yang untuk merealisasikan memasyarakatkan karakter itu. Mungkin sekian. Terima kasih. baik, terima kasih. Ditampung dulu ya.
Sebelumnya barangkali itu ada dari teman-teman yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum dari kami, silahkan. Baik, Saudari Hanifah, silahkan. Hanifah, silahkan. Terima kasih untuk kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya ya. Kan materi yang dibahas oleh kelompok ini berkaitan dengan karakter, pendidikan karakter dan juga bahasa Indonesia. Nah, ada isu hangat yang baru ini terjadi mengenai perilaku mahasiswa dan juga Kang Deddy Mulyadi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah, di sana terlihat mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat, akan tetapi terkadang atau sering terlihat bahwa Kang Deddy itu memotong pembicaraannya. Nah, di sana saya menangkap, mungkin ini bisa dibahas ya, karena dari pribadi mahasiswa tersebut yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi untuk tatanan katanya itu tidak terstruktur. Jadi maksud yang ingin disampaikan oleh mahasiswa tersebut itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian setelah tadi disampaikan materi oleh Saudara Iqbal mengenai kemampuan pasif dan aktif, bahwasannya kemampuan pasif itu meliputi tentang kemampuan mendengarkan. Nah, menurut saya mungkin dari Kang Deddy Mulyadi itu belum memiliki kemampuan yang pasif, tetapi beliau lebih memiliki kemampuan yang aktif. Akan tetapi, ya jadi intinya menurut kalian, menurut kelompok kalian, mengenai isu tersebut bagaimana? Soalnya kan ini juga berkaitan dengan karakter, baik itu mahasiswa dan juga Kang Deddy-nya, dan juga meliputi bahasa Indonesia terkait dengan penyampaian mahasiswa dan juga dari Kang Deddy itu sendiri. Jadi bagaimana tanggapan dari kalian? Terima kasih. Ya, baik Saudari Hanifah, terima kasih. Ya. Mohon maaf sebelumnya izin menjawab ya pertanyaan yang dilontarkan oleh Cecep mengenai upaya konkret apa dalam pembentukan karakter bangsa melalui bahasa Indonesia. Mungkin menurut saya pribadi upaya yang konkret yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masyarakat sendiri dimulai dari anak kecil. Kenapa dari anak kecil? Karena anak kecil harus dikenali oleh bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena zaman sekarang kekentalan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menurut saya sudah luntur gitu. Lunturnya di sini luntur oleh bahasa daerahnya masing-masing lah, oleh bahasa gaul dan oleh bahasa asing juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana Cep? Jadi intinya harus diterapkan sejak dini gitu Cep. Mohon maaf Cep, tidak kedengaran itu di mute. Ya. Terima kasih Saudara Iqbal telah menjawab pertanyaan saya ya. Saya sengaja gitu bertanya seperti itu karena dari setiap kelompok mereka itu selalu
memaparkan bahwa hal yang harus dilakukan ini seperti tidak menjelaskan hal konkret yang harus dilakukan. Jadi misalkan pencegahannya saja. Jadi agak ambigu juga gitu. Nah, izin menanggapi terkait pertanyaan Hanifah, boleh? Ya, boleh. Dipersilakan Saudara Cecep. Izin menanggapi terkait tadi Kang Dedi hanya memiliki kemampuan aktif ya. Sementara yang pasifnya itu kurang. Kalau menurut saya itu tidak seperti itu. Jadi beliau pasti kalau sudah bisa aktif, berarti pasifnya juga pasti sudah menguasai gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya itu kalau sudah berkaitan dengan politik, nah itu ya jadi mengambil kesempatan sebanyak mungkin gitu supaya saran-saran yang masuk itu tidak merugikan Kang Dedi tersebut gitu. Jadi bukan berarti Kang Dedi memotong pembicaraan itu karena tidak memiliki kemampuan pasif, tapi untuk kepentingannya sendiri juga gitu. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Izin menanggapi ya, Cep. Perkenalkan, nama saya Heru, NPM 212153044. Jadi begini, terkait masalah Dedi Mulyadi itu dengan mahasiswa kan, kalau dilihat dari permasalahannya, memang Kang Dedi sewajarnya gitu, seperti itu. Soalnya kan terpancing emosinya, soalnya dia melakukan pengungutan sampah di lingkungan pasar tersebut. Nah, jadi si mahasiswa tersebut malah mencegah gitu, malah menanyakan ROP-nya segala rupanya, tapi kan seharusnya gitu, harusnya sebagai masyarakat Indonesia lah, jadi semua orang wajib gitu dalam hal membersihkan. Kalau melihat dari permasalahannya, kalau masalah memotong itu mungkin dia hanya saja mungkin emosinya dia itu terus disanggah oleh mahasiswa tersebut yang di lingkungannya tersebut masih kotor gitu. Terutama saya juga mau bertanya seperti itu tadi, cuman didahului oleh Hanifah. Mungkin seperti itu. Baik ya, untuk jawaban dan pertanyaannya dari kalian cukup memuaskan gitu. Untuk Hanifah sendiri saya ingin bertanya gitu. Permasalahan di sini tuh kan yang tadi dibicarakan oleh Heru tuh. Nah, menurut saya pribadi gitu, sebenarnya menurut tanggapan saya pribadi, sebenarnya mengenai bukan isu sih, mengenai kejadian antara mahasiswa dengan Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya tidak salah gitu. Menurut saya yang salah itu ada di pihak mahasiswa gitu. Kenapa sih mahasiswa yang ya udahlah pintar berteori tapi tidak pandai dalam beraksi gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi yang Betul, Iqbal. Jadi yang ya silakan dilanjut. baik, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Oke, jadi gini. Ya kayak Iya, tadi jadi juga terima dijelaskan. kasih. Ya sok Hanifah terlebih dahulu deh. Baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya soroti itu terkait kepribadian dari si mahasiswa tersebut. Juga dalam dalam berkata-katanya, seperti yang ditampilkan dalam video, yang menurut saya memang betul, yang menurut saya juga mahasiswa yang mengkritik perbuatan Kang Deddy yang memungut sampah itu
kurang pantas, itu harus peduli dan melakukan aksi, maksudnya tuh berbuat secara langsung untuk Indonesia itu sendiri. Jadi tidak hanya berkutat dengan teori, nah, tapi mungkin saja mahasiswa tersebut juga mengkritiki Kang Deddy itu karena ingin menyampaikan maksudnya, akan tetapi mungkin si mahasiswa tersebut terkendala atau bermasalah dalam menyusun kata-katanya. Jadi mungkin menurut saya mungkin mahasiswa tersebut kurang dalam memahami penyusunan kata dalam menyampaikan maksudnya. Jadi mungkin jadi bukan menyalahkan pembelajaran bahasa Indonesianya, hanya saja ya betul, karena bahasa Indonesia itu dalam kita berbicara itu kan memang perlu dilatih dan juga perlu ya kemampuan gitu. Jadi ya mungkin seperti itu. Izin menyangga ya, izin masuk. Silakan. Ya, dipersilakan. Kalau menurut saya, kalau terkait itu, Hanifah, kalau mau berpendapat itu bukan tempatnya di pasar gitu, harusnya bukan seharusnya pas waktu kejadian ditegur, itu kan kurang sopan gitu kalau menurut saya gitu. Kalau gitu kan ada tempatnya gitu untuk berdiskusi dengan Kang Deddy. Kalau Baik, terima kasih Saudara Heru Herdiansyah. Izin masuk juga ya untuk Terima mengenai kasih Saudara Heru Herdiansyah. Oke, silakan. Iya, dipersilakan. Iqbal, halo ya. Izin masuk Iya, ya dipersilakan. mengenai Iqbal, halo. permasalahan Kang Deddy Mulyadi itu. Mengenai masalah itu cukup menarik juga gitu. Yang pertama, kesalahannya tuh ada di mahasiswa, kemudian yang pertama kesalahannya tuh si mahasiswa itu kurang tahu tempat gitu, tempat untuk berkritiknya itu. Kemudian yang kedua, nilai attitude berbahasa si mahasiswa itu kurang menurut saya. Makanya gini, perlu diterapkannya pendidikan karakter bahasa Indonesia yang baik dalam dan benar itu dari sejak dini dari diri kita sendiri, kurang lebih seperti itu.